Bab 261. Aku, tidak ada orang yang seperti aku di masa lalu. Token kepala keluarga. Miley secara alami tahu token kepala keluarga melambangkan apa. Itu melambangkan kepala keluarga. Dengan token kepala keluarga dan sejarah klan ini, banyak hal yang bisa dilakukan. Miley menyimpan token kepala keluarga situ dan sejarah klan, lalu melihat ke cincin penyimpanan berikutnya. Di cincin penyimpanan kedua, tidak ada harta karun alam langit, tapi ada 1000 lebih kristal murni ungu. Selain itu, ada teratai salju yang sebesar telapak tangan. Seluruh tubuh lotus salju tampak sangat jernih, energi dinginnya menekan orang. Harta karun langit dan bumi. Ada beberapa hal aneh antara langit dan bumi. Hal-hal aneh ini menyerap esensi matahari dan bulan, dipelihara oleh langit dan bumi, dan mengandung energi yang besar. Dan teratai salju di depannya jelas merupakan barang aneh. Dan barang aneh semacam ini dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, dan jika digunakan oleh orang-orang khusus, efeknya akan berlipat ganda. Selain teratai salju ini, ada beberapa peralatan di cincin penyimpanan ini, tapi tidak terlalu berharga. Setidaknya, bagi dia yang sekarang, tidak terlalu tertarik. Di mata Miley sekarang, benar-benar tidak tertarik pada hal-hal yang biasa. Setelah menyimpan cincin penyimpanan ini, Miley terus maju, dengan perasaan senang. Meski kali ini menghabiskan hampir 2 miliar batu spiritual kualitas super untuk mengaktifkan menara penjara alam, tapi perolehannya tidak sedikit. Secara keseluruhan, masih untung. Kali ini, Miley tidak terburu-buru dalam perjalanannya. Setelah mengaktifkan teknik pelatihan, escape, orangnya langsung bersembunyi. Bisa dibilang, selain Master Alam Archon sejati, orang biasa sulit untuk menemukannya. Dan meskipun itu Master Alam Archon sejati, jika tidak sengaja mencarinya, juga akan kesulitan menemukannya. Setelah beberapa saat, Miley benar-benar menghilang di ujung. Dan tidak lama setelah Miley pergi, sosok bayangan tiba-tiba muncul di lapangan. Setelah terdiam beberapa saat, bayangan berkata dengan ringan, "Nona, lihat tidak? Tuan muda sudah mencapai kaisar pedang pada usia 19 tahun, bahkan di keluarga Dugu kami, ini juga sudah luar biasa, dan Nona Lindsay, sudah mencapai alam ribuan semesta di usia kurang dari 15 tahun, dan memiliki konstitusi khusus, ini sangat langka. Jika kamu mengetahuinya, pasti akan sangat terhibur." Suara itu jatuh, seluruh orangnya mulai menjadi ilusi secara bertahap, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Jalur pegunungan Tongara terletak di selatan Qingzhou, lokasinya terpencil dan jarang ada penduduknya, hanya pegunungan yang sambung menyambung. Dan tujuan Miley kali ini adalah pegunungan yang luas ini. Aturan Tao. Sekarang, dia tidak sabar untuk menemukan aturan Tao kedua. Karena dia menemukan, jika ada aturan Tao untuk mengaktifkan menara penjara alam, maka serangan balasan menara penjara alam terhadap dirinya sendiri akan berkurang banyak. Perlu diketahui, sebelumnya saat belum ada aturan Tao, dia hampir selesai. Dan barusan, meskipun mengalami serangan balasan, tapi tidak sampai pingsan. Tampak jelas, aturan Tao ini masih krusial. Sehari kemudian, Miley datang ke jalur pegunungan Tongara, dan setelah memasuki pegunungan, Miley mengikuti arahan yang dikatakan Dewa Agung Erlu di lantai 2. Di pegunungan yang luas, Miley berlari sepanjang jalan, dan sesekali melihat beberapa monster, tetapi monster ini yang menemukannya. Di bawah instruksi Dewa Agung Erlu di lantai 2, Miley datang ke kedalaman pegunungan, dan setelah hampir setengah jam, dia berhenti. Di tanah tidak jauh di depannya, ada jurang yang sangat besar,
panjang dan lebarnya hampir 100 kaki, tidak berdasar. Melihat ke bawah dari posisinya, di bawahnya gelap gulita, dan ada kabut gelap yang tertinggal di dalamnya, sangat menakutkan. Intuisi memberitahunya bahwa ini jelas bukan tempat yang baik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, loncat. Loncat. Sudut mulut Mile sedikit berkedut, dia maju selangkah, sangat dalam, gelap gulita, tidak bisa melihat apa-apa. Mile ragu-ragu sedikit, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melompat, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Di dalam menara penjara alam, lantai 2 mulai, dong-dong, lagi. Tampak jelas, sedang mendesaknya. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah, izinkan aku bertanya, karena kamu telah menemukan aturan Tao, mengapa kamu tidak membawanya kepadaku?" Inilah poin yang selalu dipikirkan Mile, karena Dewa Agung Erlu ini berani mencari masalah dengan perkumpulan pelindung dunia, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dan dia, karena sudah menemukan aturan Tao, tetapi tidak membawanya kembali, pasti ada masalah. Masalah yang sangat besar. Saat suara Mile jatuh, menara penjara alam tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi segera, lantai 2 mulai bergetar hebat, tidak hanya lantai 2, tetapi lantai pertama juga bergetar hebat. Mile tiba-tiba merasa sedikit pusing, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Orang ini menggila. Mile buru-buru berkata, jangan main-main, aku tidak boleh bertanya." Menara penjara alam tenang sejenak. Lompat. Suara itu terdengar lagi. Mile maju selangkah lagi, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Seolah memikirkan sesuatu, dia menertawakan diri sendiri, kenapa diri sendiri begitu pengecut. Mengatakan itu, dia melompat lurus ke bawah. Sejak wanita misterius pergi, dia menemukan bahwa dirinya sedikit takut dalam melakukan sesuatu. Bahkan, saat harus melakukan sesuatu, harusnya dilakukan tanpa ragu-ragu, bukannya takut. Semakin memikirkannya, semakin banyak masalah, semakin takut. Di bawah jurang, Mile jatuh dengan sangat cepat, dia jatuh sangat cepat, dan ada angin dingin di telinganya. Dan ini berlangsung entah berapa lama, dan akhirnya, dia merasa kakinya menyentuh tanah gelap gulita. Untungnya, dia tidak melihat dengan matanya, jika tidak, takutnya tidak bisa melihat apapun. Pada saat ini, belum mencapai dasar jurang, sekarang dia berdiri di atas platform batu yang memanjang dari dinding gunung. Di bawah platform batu, dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Di dinding gunung di sekitarnya, ada tanaman merambat dan rumput liar setebal lengan. Tidak ada suara dan aura. Turun. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu berbicara lagi. Mile mengangguk, dia meraih tanaman merambat di sampingnya, dan mengikuti tanaman itu ke bawah. Dengan begitu, setelah sekitar setengah jam, dia akhirnya merasakan kakinya di tanah. Ada air di bawah kakinya, tidak, wajah Mile tiba-tiba berubah, karena di bawah kakinya bukan air, tapi darah. Darah. Dalam sekejap, Mile sepenuhnya waspada, dia buru-buru bertanya, "Dewa Agung Erlu, apakah berbahaya?" Setelah hening sejenak, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, "Tidak mau kasih tahu kamu." Sialan. Mile hampir mengamuk. Ini sebenarnya salah tidak? Sudah saat seperti ini, masih arogan. Benar-benar tidak bisa mengalahkannya, jika tidak, dia benar-benar ingin mengalahkan Dewa Agung Erlu. Temperamen aneh macam apa ini? Harus disembuhkan. Sayangnya, tidak bisa mengalahkannya. Mile menarik napas dalam-dalam, menghilangkan pikiran orang lain kepadanya.
Dia menunjukkan senyum yang menurutnya sangat lembut, dan menggunakan suara paling lembut yang dia rasakan dalam hidupnya. Dewa Agung, maaf ingin bertanya, apakah ada bahaya di sini? Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari lantai 2, ya. Senyum Mile semakin cerah, apa bahayanya? Aku tidak tahu. Kali ini, lantai 2 menjawab dengan cepat. Senyum Mile membeku, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, apa yang kamu bicarakan. Setelah beberapa saat, Mile menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Ada banyak darah di bawah kakinya, dan bau darah di sekitarnya juga sangat kuat, terutama saat dia semakin melangkah maju, baunya semakin menyengat. Tidak dengan cara yang baik. Inilah intuisi Mile. Hanya berjalan seperti itu, tidak tahu berapa lama sudah berjalan, tiba-tiba api berwarna merah darah, nyala api itu melayang di depan aku. Mile merasa jantungnya sedikit lebih cepat, meskipun seorang kultivator tidak terlalu takut pada hantu, tapi dia masih sedikit takut pada hal yang tidak diketahui ini. Nyala api berwarna merah darah, hanya seukuran telapak tangan, terus melayang, membuat hati Mile sedikit bingung. Tapi segera, Mile menjadi tenang kembali. Dia terus melangkah maju, berjalan dengan sangat tenang. Saat berjalan, dia tiba-tiba berkata, "Hei, keluarga ini, aku datang ke sini untuk berlatih, tapi masih mengirim aku belasan master alam Archon sejati untuk mengikuti secara diam-diam. Benar-benar, apalagi yang bisa dilatih?" Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seperti keluarga Ye, aku bertanggung jawab atas dunia, ada ratusan alam Archon sejati. Aku berlatih di luar, siapa yang berani menggertakku? Serius, untuk apa mengirim orang untuk mengikutiku? Tidak jauh, api hantu tiba-tiba bergetar, dan kemudian perlahan-lahan melayang mundur. Mile terlihat tenang dan terus melangkah maju. Di saat yang sama, aura pedang Tao yang kuat terpancar dari tubuhnya. Aura Kaisar Pedang. Seolah-olah takut orang lain tidak tahu bahwa dia adalah Kaisar Pedang. Mile melanjutkan, leluhur juga, bilang aku baru berusia 18 tahun, bersikeras suruh aku menekan tingkatan alam, menekan basis kultivasi Tao Pedang. Jika tidak menekannya, aku sudah menerobos Kaisar Pedang, dan mencapai posisi Dewa Pedang. Saat mengatakan itu, dia menghela nafas dalam-dalam, biarlah. Tekan ya tekan, tidak masalah terkadang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau saat tidak ada kerjaan. Tidak jauh dari sana, api merah darah berangsur-angsur mundur, dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Namun, langkah Mile semakin cepat, dan dia masih sedikit bersemangat. Tempat ini suram, tidak mudah. Aku harap ada musuh yang lebih kuat, jadi aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Setelah berbicara, kecepatannya meningkat lagi, dan pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, seolah-olah ada pintu tak terlihat menghalanginya. Ruang hampa. Master Alam Archon sejati. Hati Mile membeku, orang yang diam-diam menyerang, setidaknya Master Alam Archon sejati. Mile melihat sekeliling, berkata dengan dingin, "Dewa mana beraninya menghalangi jalan Mileye?" Pada saat ini, di malam yang gelap di kejauhan, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, "Dari mana asalmu, bocah kecil? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Keluar dari sini segera sebelum aku memiliki niat membunuh. Pergi." Mile tertegun, kemudian tertawa liar. "Apa yang kamu tertawakan?" Dalam kegelapan, suara itu terdengar. Mile melihat ke kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Di dunia kincang ini, bahkan perkumpulan pelindung dunia hanyalah pelayan keluarga Ye aku. Yang mulia ternyata menyuruhku pergi. Besar sekali omonganmu. "Apakah kamu tahu?" Saut perintah dari keluarga Ye aku.
jangankan tempat ini, seluruh dunia Kincang akan dibuat rata tak bersisa. Keluarga Ye. Apaan keluarga Ye? Kaisar, aku ini belum pernah mendengarnya. Suara itu berkata lagi. Milei mendengus dingin, kamu belum pernah mendengarnya, jadi kamu pernah dengar tentang aku, Milei Ye? Tidak. Dalam kegelapan, orang misterius itu menjawab. Milei menggelengkan kepalanya, kamu bahkan belum pernah mendengar tentang aku, sepertinya yang mulia bukan dari dunia ini, atau kamu sudah lama berada di sini. Aku katakan padamu, aku, Milei Ye, adalah kultivator pedang yang paling menonjol dalam sejarah dunia Kincang. Aku, tidak ada seorang pun sepertiku sebelumnya dan tidak akan ada seorang pun seperti aku di masa depan. Setelah itu, dia melepaskan aura kaisar pedangnya yang kuat. Dasar jurang tiba-tiba menjadi tenang. Setelah beberapa saat, orang misterius itu tiba-tiba berkata, 1000 tahun yang lalu, seseorang menyebut dirinya Master Pedang Dunia Chang datang ke sini. Dia tampaknya sedikit lebih hebat darimu. Waduh. Ekspresi Milei membeku, sialan, dia telah bertemu dengan Dewa Agung. Bagaimana ini? Bagaimana cara berpura-pura? Otak Milei berputar, tak lama kemudian, sudut mulutnya sedikit berkedut, lalu melanjutkan, senior ternyata tahu Master Pedang Dunia Chang, sepertinya senior bukan orang biasa. Berbicara sampai di sini, dia tersenyum kecil, aku telah membuat teknik pedang sendiri, ingin minta senior memberi petunjuk. Setelah selesai bicara, dia membuka telapak tangannya, sebilah pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, momentum pedang yang kuat bergejolak keluar dari pedang. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Ini. Tiba-tiba, terdengar suara orang misterius dari kejauhan, dan ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan dalam suara itu. Bersambung.